Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 296 membuka makam kaisar. Dengan hati penuh amarah, Chu Feng berlari ke dalam tenda. Pada saat itu, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada 9 gadis kecil di dalam tenda. Mereka bahkan belum berusia 10 tahun, dan sebagian besar dari mereka bahkan berusia 5 atau 6 tahun. Saat ini, beberapa pakaian gadis-gadis itu telah ditanggalkan. Sambil meratap, mereka berlarian ke dalam tenda dan di belakang mereka, ada seorang lelaki tua yang tidak memiliki sehelai benang pun, dan saat ini ia sedang mengejar mereka dengan ganas dan mengerikan. Penampilan lelaki tua itu disebut vulgar, dan senyumnya disebut cabul. Sambil mengejar gadis-gadis kecil itu, dia bahkan berteriak, "Sayangku, jangan lari. Aku akan memberimu sesuatu yang enak untuk dimakan." "Sialan, kamu benar-benar manusia." Chu Feng sangat marah. Dia berlari ke depan dan menendang lelaki tua itu hingga jatuh ke tanah. Setelah itu, dia melemparkan tinju besar ke arah wajah vulgarnya. Ah! Pukulan Chu Feng sangat kuat dan lelaki tua itu terus berteriak kesakitan. Pukulan dia tidak lagi memiliki senyum vulgar yang berharga saat dia meraung pada Chu Feng, "Siapa kamu? Kamu berani memukulku? Aduh oi. Berhenti memukul. Berhenti. Siapa aku? Akulah orang yang akan membunuhmu." Semakin Chu Feng mendengarnya berteriak, semakin marah dia. Jadi, pukulan berikutnya semakin kuat dan kuat. Pertama-tama dia menusuk hidung lelaki tua itu, membuat dagunya terkilir, menghancurkan giginya, dan akhirnya membelah tengkoraknya dengan paksa. Agar tidak meninggalkan bayangan yang lebih besar dalam hati gadis-gadis kecil itu, Chu Feng tidak menggunakan cara-cara yang terlalu berdarah. Setelah amarahnya hampir hilang, dia menggunakan kekuatan Egi untuk memakan lelaki tua itu saat dia masih hidup. Setelah mengurus spiritualis dunia jubah abu-abu, Chu Feng menoleh untuk melihat ke arah sekelompok gadis kecil. Dia menemukan bahwa pada saat itu, mereka semua berdiri di tempat mereka dan menggunakan mata besar mereka yang berair untuk menatap dirinya sendiri. Ketakutan dari sebelumnya masih melekat di wajah mereka. Akan tetapi, tatapan mereka ke arah Chu Feng tidak mengandung rasa takut, seolah-olah mereka tahu bahwa Chu Feng tidak akan menyakiti mereka dan malah membantu mereka. "Kalian semua datang dari desa dekat gunung." Chu Feng membuka mulutnya untuk bertanya. Gadis-gadis kecil itu menganggukkan kepala mereka bersamaan dan mereka jelas sangat imut. "Siapa Niu Niu?" Chu Feng menatap ke arah tatapan gadis-gadis kecil itu dan dia penuh dengan harapan. Dia berharap gadis bernama Niu Niu itu selamat, jadi setidaknya dia bisa memberi Niu Zi dan Hu Xi penjelasan. "Namaku Niu Niu." Tiba-tiba, terdengar suara lembut dan ringan saat seorang gadis kecil melangkah maju. Gadis itu mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Pakaiannya yang terbuat dari kain kasar penuh dengan tambalan, dan dari sepasang sepatu kecilnya, salah satu memperlihatkan 2 jari kaki, dan yang lainnya hanya memperlihatkan setengah kaki. Namun, meskipun begitu, gadis kecil itu tetap tidak mau membuangnya. Meskipun gadis kecil itu mengenakan pakaian yang cukup compang camping, itu tidak dapat memengaruhi kelucuannya. Matanya yang besar dan polos bagaikan 2 astrolab yang berkilau tanpa ternoda oleh setitik debu pun. Terutama 2 ekor kuda kecil yang diikat di kepalanya. Itu mendorong kelucuan gadis itu hingga ekstrim. "Kamu Niu Niu?" Chu Feng mendekat dan bertanya. Hatinya yang tegang akhirnya tenang. Kakak, apakah kamu mengenalku?" Niu Niu menjawab dengan suaranya yang menyenangkan untuk didengar. "Ya. Sekarang aku tahu, bukan? Aku dipercaya oleh kedua kakakmu untuk menjemputmu." Chu Feng tersenyum sambil mengusap kepala kecil Niu Niu. Dia menyadari bahwa gadis kecil itu benar-benar menyenangkan. Setelah itu, dengan metode khusus, Chu Feng diam-diam membawa sekelompok gadis kecil keluar dari kota kura-kura hitam. Baru kemudian dia memanggil elang berkepala putih turun dan membantu sekelompok gadis kecil itu naik. "Si putih kecil, bawa mereka kembali ke desa yang kita kunjungi hari ini." Chu Feng berbicara kepada elang kepala putih. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, si putih kecil pun mengangguk dengan sangat cerdas. Setelah melihat penampilan Little White, Chu Feng sangat puas. Itulah sebabnya dia menyukai Little White. Meskipun dia sudah menguasai teknik langit kekaisaran, Chu Feng masih suka menggunakan Little White sebagai alat transportasinya. Tidak hanya menghemat energi, Little White juga merupakan asisten yang kompeten. "Kakak, kau tidak ikut dengan kami?" Tiba-tiba, suara Niu Niu terdengar. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Chu Feng menemukan bahwa semua gadis kecil lainnya yang duduk di elang berkepala putih begitu takut sehingga mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Mereka berbaring di atas elang berkepala putih dan memegang erat-erat bulu-bulu di punggungnya. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Namun Niu Niu berbeda. Pada saat itu, dia dengan berani duduk di leher elang berkepala putih. Dia meluruskan pinggang kecilnya dan menggunakan mata besarnya yang polos untuk menatap Chu Feng. "Aku ada urusan jadi aku tidak bisa ikut dengan kalian semua." Chu Feng tersenyum, lalu dia juga mengeluarkan beberapa emas dari kosmos saknya. Dia mencurinya dari kota Black Tortoise.
Setelah menyerahkan emas itu kepada Niu Niu, Chu Feng juga memerintahkannya untuk memberikan emas itu kepada orang tuanya agar mereka segera dibawa pergi dari desa. Ia juga memerintahkannya untuk berlatih bela diri bersama dengan kakak laki-lakinya saat ia dewasa. Niu Niu mengangguk dengan cukup cerdas dan menjawab sambil mengingat semua kata-kata Chu Feng di dalam hatinya. Ketika Chu Feng bersiap untuk mengantar mereka pergi, dia juga bertanya, "Kakak, siapa namamu?" Setelah mendengar itu, Chu Feng sedikit ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk untuk memberitahu Niu Niu namanya, tetapi setelah melihat kehausan akan jawaban di matanya, Chu Feng masih tersenyum dan menjawab, "Chu Feng. Kakak Chu Feng, aku akan selalu mengingatmu." Niu Niu tersenyum manis dan berkata. Setelah mengantar Niu Niu dan yang lainnya pergi, Chu Feng diam-diam menyelinap kembali ke kediaman spiritualis dunia yang mesum itu. Dia mengenakan jubah spiritual dunianya, dan dengan nama spiritualis dunia itu, saat hari masih larut malam, dia mengumpulkan pasukan dari istana Pangeran Qilin. Chu Feng ingin membuka pintu masuk makam kaisar untuk mencari harta karun di dalamnya, tetapi dia juga tahu bahwa di dalam makam kaisar sangatlah berbahaya. Dengan kekuatan satu orang, kesulitannya sangat besar. Jadi, karena ada begitu banyak orang dari istana Pangeran Qilin, tentu saja dia tidak akan menggunakan mereka dengan sia-sia. Dia bersiap untuk menggunakan mereka untuk membuka makam kaisar. Bahkan jika ada bahaya, dia akan membiarkan mereka pergi terlebih dahulu untuk dikorbankan terlebih dahulu. Bahkan jika semua orang di sini mati, Chu Feng tidak akan mempermasalahkannya sedikit pun di dalam hatinya karena orang-orang dari istana Pangeran Qilin yang dikirim kali ini semuanya berasal dari klan Lin. Chu Feng tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap klan Lin, jadi dia sangat ingin mereka semua mati. Akan tetapi, karena Chu Feng tiba-tiba mengumpulkan pasukan dari istana Pangeran Qilin saat hari masih larut malam untuk membuka pintu masuk formasi roh, hal itu menyebabkan banyak orang menjadi tidak senang. Saat Chu Feng sedang membangun formasi, beberapa orang mulai berbisik satu sama lain sambil mengeluh secara sembunyi-sembunyi. Kegilaan apalagi yang dilakukan orang tua mesum ini, beraninya dia menegur kita di waktu yang sudah terlambat. Siapa tahu. Mungkin dia menodai beberapa gadis kecil hingga mati, dan karena dia bosan, dia datang untuk menyiksa kita. Sialan, dia benar-benar cabul. Kenapa istana Pangeran Qilin kita mendukung monster seperti itu? Diamlah sedikit. Klan Lin kita perlu mengandalkannya untuk menstabilkan posisi kita di istana pangeran. Kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Chu Feng tidak peduli dengan pembicaraan orang-orang karena meskipun orang-orang mengumpat, mereka tidak mengumpat dia, melainkan orang tua mesum itu. Setelah tekun meletakkan, formasi penguraian super kuat milik Chu Feng akhirnya selesai di bawah instruksi Egi, dan pada saat itu, formasi itu sudah mulai berputar. Formasi besar itu terbuka, dan cahayanya berputar dan mengalir seperti matahari esok hari. Cahaya itu menerangi seluruh daratan, terutama simbol-simbol aneh. Mereka seolah-olah memiliki kehidupan dan mereka terus mencari pintu masuk formasi roh yang tersegel. Lihat, formasi roh si cabul tua yang dia buat kali ini tampaknya berbeda. Itu sungguh cantik tak terduga. Saat ini, banyak orang mendesah kagum. Cih, itu cuma tipuan. Dari apa yang kulihat, dia bahkan tidak bisa membuka pintu masuk formasi roh ini. Kalau dia bisa, kenapa dia tidak membukanya lebih awal? Apa alasannya menunggu begitu lama? Namun beberapa orang juga merasa bahwa pintu masuk formasi roh tidak bisa dibuka. Namun tepat pada saat itu, cahaya dari formasi roh tiba-tiba menyusut dan setelah itu, seperti mata air yang mengalir mundur, ia melonjak ke pintu masuk formasi roh. Formasi roh yang awalnya tertutup, pada saat itu, berubah menjadi lubang hitam besar. Pada saat itu, semua orang tercengang dan berkata dengan keterkejutan yang tak tertandingi, itu benar-benar terbuka.